Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Arima Al-Marwaziyah akan mempersembahkan drama yang berjudul Raden Ajeng Kartini. April 1879. Lahirlah seorang anak perempuan dari pasangan Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan Mas Ajeng Ngasira. Anak tersebut diberi nama Raden Ajeng Kartini. Semasa remaja, Kartini merupakan anak yang menginginkan kebebasan, menentang adat yang berlaku pada saat itu untuk mewujudkan kesetaraan hak antara pria dan wanita. Bahkan, Kartini mendirikan sekolah untuk wanita kaum miskin. Jadi, ini adalah huruf A. Ayo dibaca A. Nih, sedang apa kau di sini? Aku sedang mengajar, Kang Mas. Untuk apa kau mengajar? Wanita harus menikah dan juga mengurus rumah. Apakah salah jika wanita melakukan hal yang kita inginkan? Wanita masih manusia. Sudahlah Kartini, kau tak perlu mengajar mereka. Ayo sekarang balik ke pingitanmu. Keluar, cepat keluar. Ada apa, Ibu? Nih, sudah saatnya kamu harus dipingit. Ibu tidak mau melihat kamu terus mengajar dan belajar. Persiapkan dirimu hingga calon suamimu menjemput. Mengapa, Ibu? Apakah salah jika seorang wanita belajar? Apakah salah jika wanita memiliki kedudukan yang sama dengan pria? Cukup, tradisi tetaplah tradisi. Dan saya akan tetap berpendapat seperti ini, Ibu. Terserah kamu saja. Hingga tiba saatnya nanti, mau siap atau tidak siap, kamu harus melakukan pingitan. Saya ingin meminta izin untuk melanjutkan sekolah di Belanda, Romo. Trinil, benarkah kamu ingin sekolah di Belanda? Benar, Romo. Trinil sangat ingin sekolah di Belanda dan ingin menggapai cita-cita Romo. Baiklah, Romo akan mengizinkan. Apakah kamu sudah memikirkan dengan baik? Sudah, Kang Mas. Maaf Tuan, saya kurang setuju dengan pendapat Di Ajeng Kartini tentang sekolah ke Belanda. Kenapa? Jika Ibu mendengar, mungkin beliau akan marah Tuan. Terserah adik saya saja bagaimana nantinya. Kamu harus bersyukur nih, karena ada orang yang melamarmu. Apa yang harus disyukuri dari seorang laki-laki yang sudah memiliki 3 istri, Ibu? Sudah bagus, bupati yang melamarmu bukan petani. Saya akan tetap menunggu proposal dari Belanda.
Proposalmu itu belum tentu disetujui, mungkin bisa saja ditolak. Tapi lamaranmu ini harus dijawab dalam waktu 3 hari. Saya tidak mau membuat Romo kecewa. Mohon maaf, Ibu. Mohon maaf Ibu, izinkan saya berbicara kepada adik saya. Kamu bisa meminta tolong kepada Romo untuk membatalkan proposal itu. Saya tidak mau, Kang Mas. Lihatlah, sekarang semuanya sudah jelas. Kamu itu hanya memikirkan dirimu sendiri. Wanita seharusnya bisa lakukan semua yang kita ingini tanpa ada campuran tangan mereka yang tak pernah mengerti. Karena begitulah seharusnya wanita. Ada apa, Yu? Panggil aku ibu. Kita tidak berada di pendopo. Ada yang ingin ibu tanyakan dan mengerti. Ilmu apa yang sudah kamu pelajari dari aksara Belanda nih? Kebebasan, Ibu. Lalu, apa yang tidak ada dalam aksara Belanda? Ni tidak tahu. Kesetiaan. Manusia ketika di pangku hatinya merasa tentram karena keseimbangannya terjaga. Sepintar-pintarnya orang Belanda untuk menguasai dunia, mereka tidak akan pernah mengenal apa itu kesetiaan. Selama ini, ibu menerima dipisahkan oleh tembok kehidupan dengan anak-anak yang lahir dari rahim ibu nih. Harapan ibu, anak-anak bisa sekolah dan derajat yang lebih tinggi dari ibu. Bagaimana? Apakah kamu siap untuk menyandang gelar Raden Ayu? Saya siap untuk menerima pinangan dari Kanjeng Adipati Dayu Adiningrat dari Rembang. Tetapi saya ingin meminta syarat. Apalagi? Sudah, ayo sebutkan apa saja syaratnya. Pertama, saya tidak mau membasuh kakinya dan tidak mau dibebani oleh berbagai perintah sopan santun yang rumit, serta saya mau diperlakukan seperti orang biasa saja. Yang terakhir, Cukup nih, kamu hanya memikirkan dirimu sendiri. Ibu tidak akan pernah membiarkan syaratmu itu terpenuhi. Ini benar, Bu. Suami saya menikah lagi, Bu. Lastri mengerti. Suami Lastri lebih mencintai istri mudanya yang pintar dan terpelajar. Lastri tidak kuat, Bu. Ini benar. Lanjutkan, Mbak Yumi ini mendukungmu. yang terakhir, saya mengharuskan calon suami saya untuk membantu mendirikan sekolah untuk perempuan dan orang miskin. Saya juga ingin Yungasirah tidak tinggal di rumah belakang, tapi di rumah depan. Serta saya ingin semua putra-putri Romo memanggil Yungasirah dengan sebutan Mas Ajeng, bukan Yu lagi. Cepat tulis syaratmu, lalu kirim ke Bupati Rembang. Mohon maaf Romo, izinkan saya menulis surat ini Romo. Saya anak yang paling tua, sudah jadi bukti saya sebagai kakak untuk melindungi adik-adiknya. Dan saya akan membantu untuk mengantarkan surat itu
langsung ke Bupati Rembang, Romo. Baiklah. Apa benar kalau Ki Ajeng yang menulis syarat pernikahan itu? Benar, Kang Mas. Apabila Kang Mas keberatan dengan syarat itu, saya mohon supaya Kang Mas tidak memperpanjang masalah ini menjadi permusuhan antar keluarga. Maaf. Mohon maaf semuanya. Saya geli dengan kekhawatiran Ki Ajeng Kartini. Tapi itu wajar. Itu karena Ki Ajeng belum mengenal siapa saya. Justru kedatangan saya ke sini untuk meluruskan hal penting yang tidak bisa dijelaskan dengan surat. Sebenarnya, aku sangat ingin anak-anak diasuh oleh ibu yang berhati kuat dan pintar seperti Ki Ajeng Kartini. Aku ikhlas kok menerima syarat-syaratmu, dan juga aku akan ikut mengawal cita-citamu. Jadi, bagaimana Ki Ajeng? So instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness. And it's on. You're worth my time, you're delirious. Don't say no. This ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got. It was built. Setelah pernikahan dilaksanakan, Kartini dan Raden Mas Joyo Diningrat pergi melihat sekolah sesuai yang Kartini impikan. Terima kasih suamiku telah memenuhi persyaratan yang aku ajukan sebelum menikah. Sama-sama Dek Kartini. Raden Ajeng Kartini, kau adalah wanita yang lahir di masa penjajahan. Seorang gadis cantik yang tumbuh dengan penuh perjuangan. Kau perjuangkan nasib wanita di negeri ini. Kini perjuanganmu telah berbuah manis. Coba kau lihat saat ini. Tak ada lagi wanita yang menderita. Tak ada lagi wanita yang tidak boleh bekerja. Karena sekat pembatas itu telah kau robohkan. Kini semua wanita bahagia karena mereka bebas untuk meraih cita-cita. Bahkan wanita kini memiliki peran utama di mata dunia. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.